selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Widodo yang hari ini telah hadir di tengah-tengah kami lewat persidangan dan menyampaikan banyak sekali hal yang bermanfaat bagi kami dalam hubungan dengan tema kita. Ketika tadi Bapak menyampaikan tentang tema ini dalam penjelasan, saya sedikit berpikir, saya merasa terganggu. Ya, Bapak bilang kepada kita bahwa kalau Bank Dunia dia menyampaikan kepada kita, dia melihat ada dua isu yang coba dia sampaikan, dia paparkan kepada kita. Saya secara pribadi saya berpikir seperti ini. Mungkin isu-isu itu kalau bagi orang di perkotaan mungkin lebih terasa, tapi bagi yang ada di pedesaan mungkin dianggap itu biasa saja, bukan suatu hal yang luar biasa, tapi dianggap itu hal yang biasa-biasa saja. Saya kasih contoh misalnya dalam kondisi COVID itu. Kalau kemarin kita lihat, kalau di kota kita semua pada takut. Kita takut dengan ini kondisi COVID. Semua berusaha untuk taati protokol kesehatan. Bahkan pas saudara mau datang kunjung dari jauh, kita bilang jangan datang, itu corona. Ya, saya kasih contoh sama keluarga dari Kupang, jangan, mama sutua jadi kamu di Kupang sana. Nanti kalau sore dah berdatang. Ini contoh. Tapi di kampung tidak. Ya. Di jemaat tidak, di jemaat pedesaan tidak. Mereka tidak peduli. Mereka bahkan balik jawab, Ibu Pendeta kisah ada iman sana. Sehingga kalau kita lihat, sepertinya memang kalau tadi Bapak sampaikan, kalau kita bicara tentang kemiskinan ekstrim, ya mungkin kemiskinan ekstrim itu kalau yang di kota dia lebih merasakan, tapi kalau yang di pedesaan dia rasa dia sudah terlalu miskin. Meskipun kita lihat dia ada miskin melarat setengah mati, tapi dia rasa dia tidak miskin. Kalau tak misalkan 28.000 ya tadi Bapak bilang, ya di kota dia pikir uang bensin, mau kerja, ya uang ini itu. Kalau di kampung dia selalu pikir biar uang ojek naik, dia balik tanya, selama ini juga belum ada ojek bisa jalan kaki. Jangan pas naik juga bisa jalan kaki. Ya. Sehingga saat datang pada dalam hubungan dengan tanggung jawab kita sebagai gereja, bagaimana tadi Bapak bilang kita bersinergi, berkolaborasi untuk menyadarkan jemaat, bagaimana kita bisa menanggapi hal-hal yang terjadi, situasi yang terjadi. Memang ini jadi pergumulan besar juga buat kami. Ya. Yang lain pasti bilang, kok kasih tahu saya pasti dong mengerti. Tapi di kampung tidak bisa kita hanya kasih tahu dong langsung mengerti. Kita bilang taat protokol kesehatan, siap air di depan masuk, sebelum masuk cuci tangan. Tapi dong datang kami baru masuk cuci tangan memang. Ya. Kita bikin pengeluaran buat tisu, tapi dong pakai itu tisu. Jadi memang kelihatannya kita juga berusaha, kita berupaya, dan memang tadi Bapak sampaikan Roh Kudus itu ada untuk menolong kita, menguatkan kita, membantu kita, karena memang kalau tanpa Roh Kudus kotong pendeta juga pasti kotong su pakai emosi setiap saat, ya. Karena kita berhadapan dengan jemaat yang masing-masing ada pola pikir. Kita bilang ini berbahaya, ada lubang di depan, kita sudah ada kotong jalan bisa, soal apa? Sehingga dari apa yang dipaparkan atau disampaikan oleh Bapak lewat tema saat ini, saya rasa ini sangat baik bagi kita, namun ini menjadi pergumulan juga buat kami. Sebuah pergumulan berat ketika kami kembali, bagaimana kami berusaha untuk perlahan-lahan kembali menyadarkan jemaat. Apalagi kemarin ketika kita mendapatkan informasi pemerintah suka keluar lagi informasi tanggal 24 Desember PPKM ketiga. Ketika kita baru bilang begini, jemaat semua mulai protes. Kalau kotong mau Natal, dong bilang PPKM ketiga. Kemarin orang pesta bapak loba dasar rapat-rapat soal PPKM ketiga. Ini justru giliran mau Natal atau kotong pun jarak duduk. Mau di pesta pemerintah soal datang atau pun jarak dansa. Jadi ini memang soal berat juga Pak. Ketika kita sampaikan kepada jemaat, kita akan kembali untuk lebih mentaati protokol kesehatan dalam perayaan Natal ini. Kita tetap diizinkan untuk menjalankan pelayanan, tapi kembali lebih taat pada protokol kesehatan. Mereka balik jawab kita, kemarin pesta bak mama di mana aku sonde larang sandong. Jadi saya rasa ini memang
agak sedikit menjadi sebuah persoalan yang bikin kotong sedikit pusing Bapak, ya. Kotong di gereja, kotong bilang taat. Tadi Mama Klasis bilang bahwa pemerintah setempat, misalkan pemerintah desa, kita bilang taat, Bapak RT izinkan, bilang kalau ada orang mati bermain sesuatu apa-apa, main judi sesuatu apa-apa. Ya. Kalau Bapak bilang bahwa Bank Dunia bilang kotong miskin, maka orang-orang di desa dosa miskin Bapak, kau hari-hari di luar negeri, lebih Singapura, lebih Hong Kong. Jadi dosa derasa itu kemiskinan, dosa derasa itu dapat dari seroja. Karena dong di luar negeri dong juga dapat bantuan dari pemerintah. Memang bantuan-bantuan pemerintah ini baik, tapi di satu sisi kita lihat sepertinya ini bantuan dong bobokan ini jemaah dong. Ya supaya malas tambah pemalas. Ya. Jadi hari-hari mereka bangun, mereka punya kerjaan hanya belajar matematika saja. Tidak lagi lihat di kebun untuk kerja. Ketika kita sampaikan, misalkan ajakan untuk mari kita menanam, mereka tidak peduli dengan kebutuhan suara. Karena orang merasa bahwa setiap saat kebutuhan sudah terpenuhi. Mungkin itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya